Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Amal Ghazali. Jeng. Iya. Ini udah lama banget nih pengen ketemu di sini, tapi baru pertama kali bisa jumpa dalam forum resmi. Terima kasih Pak Amal. Aku nggak biasa pakai sepatu juga. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Itu perut juga nggak usah pakai ditutup-tutupin. Jangan begitu. Emang enak kalau udah kurus. Kalau editan kurus emang jadi beban kita, Pak. Iya. Jadi setiap saat ini, aduh gimana ya? Iya. Iya. Kabar gimana, Pak Amal? Alhamdulillah, yang penting sehat terus, baik, dan banyak undangan ngopi. Waduh, kita belum terjadi nih ngopi. Ya kita tiap hari kan sudah Kirim-kiriman doang. Kiriman kopi di Twitter. Iya. Apa undangan ngopi? Karena kan saya caleg. Biasa kalau caleg itu biasanya ngundang kan, atau diundang? Kalau Pak saya Amal diundang. Oh, biasanya kan kalau caleg biasanya ngumpulin orang ini diundang, kasih keriaan, kasih ini, kasih itu, supaya orang-orang datang. Ya, memang masyarakat seperti itu. Tapi saya dapat kemewahan di dapil saya ini agak beda. Terutama di wilayah nelayan, wilayah pertanian, gitu kan. Biasa nongkrong di situ. Nelayan terutama ini paling banyak mengajak ngopi gitu. Saya dengerin. Tuh, di mana dapil Pati itu? Pati, Rembang, Blora, Purwodadi. 4 kecamatan berarti? 4 kabupaten. 4 kabupaten. Iya, 4 kabupaten. Iya. Berapa suara yang harus didapatkan untuk dapat di? Ya kalau mau menang, orang yang nusuk saya langsung itu harus di atas 100.000. Banyak banget. Banyak. 100.000 itu banyak. Iya, 100.000 itu banyak GBK. Karena caleg-caleg di dapil itu memang orang-orang hebat, kuat, dan incumbent-nya kuat-kuat, orang-orang kaya. Kuat karena kaya? Ya kaya, dan memang partainya juga kerjanya benar, serius gitu. Incumbent-nya siapa sekarang, Pak? Ada senior saya di Golkar itu, ada Pak Firman Subagio. Sudah 4 periode atau mau ke-5 ini. Sudah mungkin 70 lebih lah. Ada PDIP, ada PKB itu bekas menteri, Pak Marwan Jafar. Marwan siapa namanya itu? Marwan bekas menteri lah. Ada P3, kan di sana markasnya apa namanya? Santri NU. P3 di Rembang kuat. Kan ada Mbah Mun dulu kan. Dewan Suronya P3. Gitu. Dan mereka semua sekarang masih ikut P3 lagi. Itu sekjen partai P3 itu nyaleknya dari dapil itu. Waduh, apa sih sebutannya kalau gitu? Kalau bola kan grup neraka. Kalau ini dapil apa disebutannya? Ya dapil keras. Bukan dapil neraka ya? Bukan lah. Kepilih masuk neraka lagi. Iya. Kalau Pak Amal dari Partai Demokrat. Sebenarnya begini, Cing. Bapilu Partai Demokrat itu awalnya mencalonkan saya di dapil di Jawa Timur. Nomor 1. Teorinya itu kerjanya nggak terlalu berat, nomor 1. Sampai H-4 atau H-5 daftar ke KPU itu saya nggak bikin apa-apa, persyaratan nggak saya bikin, terus panggil sama sekjen partai. Hinca? Sudah ganti. Siapa? Sekarang siapa? Rifki. Pimpinan Komisi 1 di DPR. Jadi sekjen partai manggil saya ke rumah. Maksud lu apa? Katanya. Kamu belum ada berkasnya. Gitu. Bilang begini, Jen.
Kalau enggak sek ya panggilnya aja. Jen. Oh, sek itu beda lah. Kan sekjen. Kenapa harus jen seknya aja kali ya? Kalau mau enak memang saya nomor 1 Jawa Timur. Tapi aku mewakili siapa itu pertanyaannya. Nggak ada ikatan saya. Ya. Kalau ini wajib, boleh nggak saya milih? Oh, boleh. Saya milih di Pati saja. Nomor terserah. Ya, gitu. Ini kan perkara kita ini mewakili siapa? Iya. Emang kalau di Pati apa? Ikatan apa yang ada di sana? Kan saya itu sudah 3 periode menjadi ketua DPP. Ya, Demokrat. Ya. Bidangnya juga tetap itu saja. Pertanian, perikanan, kelautan, pangan, ya, perkebunan gitu. Nggak tahu, saya dipercaya di bidang itu terus. Ya. Dan selama 3 pemilu saya bisa menghindar tidak nyalek. Ya. Nah, ini kok menghindar tidak nyalek? Orang-orang pada pengen nyalek. Iya. Waktu itu, apalagi zaman Pak SBY jadi presiden. Iya. Harusnya lebih mudah. 2009 tuh, waduh, sandal aja dicalekkan jadi. Iya. Zaman itu kan. Iya. DPR. Karena lawannya Bakyak sih. Bukan. Rekor kan. Demokrat tahun itu 140 kursi di DPR RI. Yeah. Juara. Ya. Gitu. Tapi saya merasa saya harus mengerjakan sesuatu yang ada manfaatnya dulu buat rakyat. Gitu. Nah, saya pilih Pati karena pertama rumah saya di situ. Yeah. Saya tanam tebu di situ. Saya usaha ikan, dagang ikan di situ. Yeah. Ada pabrik di Pati gitu. Yeah. Ya, ikatannya dengan masyarakat adalah. Ada, ya. Nih Pak, gue pernah jadi anak didiknya Pak Amal nih di usaha perikanan waktu itu, tapi ikan tawar. Langsung bangkrut ya? Lele. Iya. Ternyata nggak semudah itu untuk apa ya? Jadi nelayan lah, jadi apa peternak ikan ya. Iya. Sulit ya. Sulit sekali. Sulit sekali ya. Sulit sekali. Kalau yang bersifat budidaya. Ya. Perikanan ini kan ada 2, ya. Budidaya dan penangkapan. Ya. Nah, budidaya ini dalam iklim industri di Indonesia ini sulit untuk menang. Karena inputnya itu dikendalikan oleh orang lain. Inputnya tuh maksudnya? Pakan, obat, segala macam itu. Bibit termasuk bibit. Ya, di hilirnya sana nanti pasarnya juga dikendalikan orang. Jadi pembudidaya ini posisinya berat. Kalau dikendalikan orangnya benar kan nggak masalah. Memang harus ada yang mengendalikan atau regulator. Ya, ini kok ente pinter ya? Iya kan A1. Ini bukan anak IPS ya? Bukan. A1, iya. Jadi ini perkara regulator yang agak kurang serius. Berpikir dan mengerjakan sehingga fungsinya sebagai regulator itu kalah dengan para operator. Nah, di bidang pangan hampir semuanya itu, bukan hanya di budidaya ikan ya, di unggas ayam, telur, di padi, beras, jagung, termasuk ikan, minyak goreng. Jadi ini problem kita di pangan ini, regulatornya lemah sehingga irama permainan pasar itu dikendalikan oleh operator. Ya, kenapa bisa lemah? Karena ada kalanya ini di bidang pangan ini, orang-orang yang berfungsi sebagai regulator mengatur ini bisa dapat uang kalau tidak bekerja. Dibayar untuk nggak kerja? Bukan. Kalau dia bekerja benar, itu nggak dapat uang. Iya, artinya ada orang yang rela bayar dia untuk supaya tidak kerja. Iya. Enak udah dapat. Jangan didetilkan. Dapat 2 dong dia, ya. Makanya dulu 12 tahun lalu Partai Demokrat dan SBY mengajukan ke DPR untuk bikin undang-undang tentang pangan ini. Lahirlah Badan Pangan Nasional. Tapi kan baru tahun lalu ini dilakukan oleh pemerintah berikutnya. Gitu. Jadi kedekatan emosional secara lokasi memang
Pak Amal tuh lahir di Pati. Bukan lahir di Pati. Tinggal di Pati. Tinggal di Pati. Terus sama bidang yang akan menjadi konsentrasinya pun banyak bersinggungan. Emang dari awalnya jadi petani atau peternak atau nelayan, Pak Amal? Awal karir? Awal karirnya saya itu bekerja sebagai reporter di koran. Di koran Kedaulatan Rakyat di Jogja. Oke, Kedaulatan Rakyat. Setelah itu ikut lahirnya TPI, zaman dulu TPI yang makin asik aja. Iya. Ya. Apaan tuh? Ya. Aku sedang itu tuh. Iya. Jaja Miharja. Termasuk orang-orang yang sekarang terkenal itu dulu produksi kita kan. Iya. Ada yang jadi anggota DPR juga, Patrio. Iya. Gengnya itulah. Sebagai? Saya terakhir itu pemimpin redaksi, Cing. Di news berarti, di berita? News, ya. Terus kenapa? Kan enak tuh, kaya tuh. Iya. Lebih kayak sekarang sih, iya. Emang udah kaya terus gitu, ya. Kenapa? Kan enak itu. Karena ini apa dinasti Cendana runtuh? Oh tidak juga. Saya itu berhenti sebelum Pak Harto jatuh. Oh, oke. Tapi saya tetap bersilaturahmi, berkawan. Bu Tutut itu sampai sekarang manggil saya bayi sehat. Ya dulu kurus. Dulu kurus. Kalau mau sebenarnya kalau mau majang foto kurus, foto dulu, Pak. Jangan. Kalau foto sekarang penuh dengan editan, terus di ngalanginnya tuh bukan pakai vas bunga, pakai pot bunga. Sama semangka gitu ya. Jadi dulu terus no. Jadi memang dulu secara pribadi dekat sama Cendana lah gitu. Dekat. Ya semua orang dulu berusaha mendekatkan. Iya. Karena dulu apa ya namanya ya, kalau pemberitaan itu karena medsos belum ada orang pengen ngetop ya harusnya lewat situ gitu. Ya. Nah keluarnya kenapa? Saya waktu itu mulai belajar dagang-dagang gitulah. Terus kan ada pergantian manajemen di atas. Iya. Gitu. Kan biasanya politik kantor kan, aku nggak cocok, mending berhenti. Cahnom kan nggak ada rasa takut karena muda kan. Gitu. Masih berani ya, keluar akhirnya? Ya berhenti. Terus masuk ke politik? Belum? Enggak, saya belajar bikin usaha, bangkrut, usaha lagi, bangkrut gitu. Ya. Akhirnya karena bangkrut terus, kan istri saya sama keluarganya kan punya usaha-usaha gitu kan. Iya. Saya ditarik suruh jadi direkturnya gitu. Perusahaannya untung. Bagus. Apa itu? Bergerak di bidang? Waktu itu ada kargo, ada kontraktor, ada... Di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Pas saya jadi direkturnya langsung bangkrut sih. Ya. Hancur, nama saya rusak. Lalu terus bisa kayak begini pas di mana ininya? Titik baliknya tiba-tiba jadi kayak begini ya? Kan kita mantu nih. Ya. Ditarik, lurus nih, perusahaan bagus. Ya. Gagah dong. Ya. Pas kita jadi direktur langsung bangkrut. Kan ini reputasi, ini perkara reputasi. Sebagai menantu ya. Tadi jadi pemimpin redaksi, ya. Oh, gitu. Nah terus bangkitnya? Bangkitnya nggak mudah. Iya. Pelan. Tuh. Tapi kan usia masih muda. Iya. Berkali-kali jatuh ya masih oke aja. Iya. Sampai menemukan jalannya. Ya, mana duluan? Di dunia pertanian, peternakan, perikanan, sama dunia politik duluan mana? Pertanian. Apa dulu ngapain tuh? Di awal-awalnya? Nanam tebu di Pati. Ya. Nanam singkong, nanam tebu, nanam jagung di daerah pinggir hutan di Purwodadi itu kan. Masyarakat ada di lembaga masyarakat desa hutan. Ya. Dulu zaman tahun 2000 awal-awal itu sampai 2005 mungkin ya, sampai Pak SBY berkuasa itu mereka tidak dapat jatah pupuk subsidi petani pinggir hutan itu. Alasan pemerintah waktu itu karena mereka tidak bayar PBB. Kan nggak masuk akal. Ya. Bagaimana bayar PBB bukan tanah dia? Ya. Itu tanah negara yang dikelola oleh perhutani. Mereka memanfaatkan lahan yang nganggur-nganggur itu. Tapi sebenarnya boleh gak sih dimanfaatin itu? Atau boleh. Memang boleh.
Waktu itu Apa itu akhirnya sebutannya tanah garapan itu? Saya dan teman-teman negosiasi ke Menteri BUMN-nya waktu itu Sugiarto, saya ingat. Ya. Tolong bikin aturan, ini rakyat kita juga. Akhirnya disetujuilah di DPR sana, karena lembaga masyarakat desa hutan ini diakui. Ya. Karena dengan lembaga masyarakat terorganisir ini nggak ada lagi orang nyolong kayu. Kan pasca reformasi itu pencurian kayu di hutannya perhutani ini luar biasa. Ya. Perut lapar. Betul. Nah setelah mereka boleh menanam, dapat pupuk subsidi, saya ingat tuh 2006 zaman SBY itu, Ya. masyarakat ini dapat pupuk subsidi, mulai bagus gitu. Iya, iya. Sebenarnya permasalahannya hampir sama nggak sih di seluruh Indonesia atau di Jawa doang itu? Pertanian kayak perikanan? Sama. Karena gini, jumlah manusia yang terlibat di bidang pangan, pertanian, perikanan ini paling besar. Ya. Di pertanian itu terlibat kira-kira 23 juta rumah tangga. Oke. Kalau kali 3 orang saja 69 udah. Nah, yang di pesisir dan nelayan ini kira-kira 8 juta rumah tangga. Kali 3 lagi 24. Kalau dijumlahin kan hampir 93 udah. Tenang, saya matematika aja. kira-kira IPA. 65% dari jumlah pemilih itu. Bidang inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Bidang pangan inilah yang rakyat banyak masih ikut. Ya. Nggak mungkin rakyat ikutan LBP rebutan konsesi nambang nikel, nggak mungkin. Ya, ya. Keras nggak saya ngomong begini? Keras. Tapi boleh. Boleh lah. Wah, Oh ya. nggak mungkin rakyat rebutan tambang batu bara, Iya. Boleh sih tapi nggak dianggap aja. emas gitu, Ya. atau konsesi hutan gitu. Iya. Nah, hanya pangan ini yang rakyat masih bisa ikut. Ya. Tapi kalau ini pun regulator ini, pemerintah sebagai regulator tidak mendampingi, tidak menjaga mereka, nggak sampai 5 tahun, Cing. Bidang pangan ini juga diambil oleh asing dan yang besar. Apa udah ada apa Sudah. indikasi ke arah situ? Sudah. Dan sudah terjadi dan pemerintah tidak berkutik. Minggu lalu kan ada beritanya, pedagang ayam mogok. Ya. Harga ayam 50.000 sekilo. Ya. Apa sebabnya? Kenapa? Industri ayam ini, unggas ini negara nyaris tidak berkutik. Rakyat kita hanya jadi kulinya di situ. Kan sebenarnya kalau pakai logika bodoh aja nih, kalau harga-harga naik, misal ayam naik, harusnya peternaknya dapat untung gede dong. Karena harga ayam tinggi. Cabai dulu misalnya, cabai harganya tinggi, harusnya Begini, Cing. Peternak rakyat yang mandiri ini mungkin tinggal 3-4%. Yang lainnya udah kendalikan asing ini. Mulai bibitnya, vaksinnya, pakannya, obat-obatnya. Iya. Kalau misalnya ada regulasi yang benar gitu, emang bisa ngedobrak yang sekarang ada nih, status quo yang sekarang ini? Bisa lah. Kuncinya itu di data kok. Semua ini kuncinya data. Ya. Regulator. Dari 9 tahun, hampir 10 tahun Pak Jokowi berkuasa ini, saya catat hanya 1 produk hukum yang bagus untuk bidang pangan. Tetapi pelaksanaannya nggak jalan. Ya. Itu ada Perpres nomor 21 per 22 gitu. Ya. Ini mengatur cadangan pangan. Ya. Dulu kan kita kenalnya sembako, 9 bahan pokok. Nah, ya. sekarang diatur udah 11. Termasuk ikan kembung itu masuk. Ikan kembung. Karena ikan kembung, ikan cuek, ikan pindang ini inflator. Artinya? Penyebab inflasi. Oke. Kalau inflasinya naik, jumlah orang miskinnya nambah. Ya. Nah, ini harus ditata. Masalahnya si regulator, Badan Pangan maupun Menteri Perdagangannya ini berpikirnya pendek dan bahkan nyari untung dari situasi kayak begitu.
Ya. Kira-kira sulit nggak dicerna? Bisa, tahu kita nonton deh, sulit gak ya? Saya sih. Lu kan anak IPA. Iya, gampang jadinya. Gampang jadi. Ya. Jadi gini, misalnya gini, kan banyak nih berita inflasi sektor pangan naik terus. Ya. Bahaya ini. Ya, faktanya begitu. Tapi bukan solusinya. Kalau gitu aku impor beras 2 juta. Ya pas panen. Malah nggak laku kita. Mestinya agar inflasi terjaga ini, kan kita harus sepakat harga di tingkat konsumen ini keekonomiannya harus ditata, sehingga inflasi nggak melonjak-lonjak. Karena kalau harga pangan mahal, jumlah orang miskin pasti nambah, gitu. Nah, agar ini tidak mahal, ditata dong hulunya, diproduksinya. Produksinya gimana? Naikkan produksi, tekan biayanya. Turunkan HPP-nya, maka pokok perolehannya itu diturunkan. Bukan langsung, kalau gitu impor aja. Baru ngomong impor, harga langsung drop, langsung rugi dong petaninya, langsung rugi tuh nelayan. Kan, tapi kalau impor itu bukannya untuk memenuhi kebutuhan, untuk supaya misalnya kebutuhan beras yang 2 ton misalnya gitu, kita cuma bisa 1 ton. Yang 1 ton kan memang harus impor, ntar kalau nggak makan dong. Begini, alasan adalah sesuatu yang bisa diproduksi sampai kapanpun dan tidak pernah habis. Itu alasan. Dan seolah-olah masuk akal. Ini barang rutin yang saya udah amatin. Gampang kok. Bawa media, pejabatnya datang ke satu gudang, kosong gudang, bahaya ini, harga langsung naik. Itu menjadi pembenaran di rapat besok. Ini begini, kita harus rapat. Ngomong ke Komisi 6 DPR yang bidang perdagangan. Udah disetel tuh, bos, bahaya ini. Impor dah gitu. Impor. Itu kosong karena apa? Kosong, gudang kosong, bukan berarti panen tuh nggak ada. Nah, kemana dong? Diapain? Nggak nyampe. Karena situ. Bulognya nggak punya uang cash buat bayar beli ke petani. Masa Bulog nggak punya duit sih, Pak? Bulog ini nama besar. Bayanganmu, bayangan orang banyak kalau pegawai Bulog pasti zaman dulu nih. Orang kaya, duitnya banyak. Dari total yang kita panen ini, kita produksi ini, maksimal yang mampu dibeli oleh Bulog itu mungkin 6%. Lah, dikit banget. Mau mengendalikan harga dari mana? Ini soal cara berpikir kan? Kalau berpikirnya salah, mosok keputusannya akan benar. Kalau keputusannya salah, mosok langkahnya akan benar. Oke, yang 94% siapa yang pegang tuh? Masyarakat dan pedagang swasta dong. Kalau negara mau ini, kan gudang Bulog ini udah di mana-mana. Benahi manajemennya, beresin, kasih modal. Si Bulognya? Iyalah. Untuk beli hasil rakyat? Iyalah. Kelar itu kalau gitu sebenarnya? Itu menyelesaikan separuh dari masalah. Jadi petaninya nggak ditekan harganya, untung. Di hilirnya masyarakat ini konsumennya sana juga dapat harga. Paling nggak stok selalu ada gitu. Itu tugas negara kok. Kalau malas mikir itu ya nggak usah. Itu kan sebenarnya kalau dipikirin begini kan gampang banget tuh. Maksudnya kok nggak ada yang mikir kayak begitu? Ya mungkin mikir tapi nggak nyampe kan bisa saja. Iya. Maksudnya kan ini masalah kan temen lu mikirnya sama. Masuk sekolahnya sama. Nggak naik 2 kali naik kelas. Kan ada yang begitu. Aku juga begitu dulu. Maksudnya ini kan penjelasan yang singkat aja sih, ini sebenarnya bisa selesai kalau Bulog punya uang untuk beli beras ini untuk beli beras. Kok bayangin setiap bulan tertentu pasti ada kan barang busuk Bulog. Nah itu habis itu masih itu jadi uang lagi. Si barang busuk itu? Iya. Emang sengaja dibusukin? Supaya jadi uang lagi? Jadi kan
ini soal kebijakan ini banyak, ini berkait-kait dengan kebijakan bantu orang miskin ini kan. APBN-nya banyak, tapi ya duitnya ini nggak jelas ini. Nanti mau pemilu nih gede nih, yang bansos ini, sembako beras ini. Jadi dibikin orang itu terharu, karena kan gini, 70% pemilih ini kan dari peta tadi kan, 70% pemilih itu sekolahnya SD. Orang yang berpendidikan rendah itu otak emosinya yang dominan. Dia mudah terharu. Di fallback aja terharu gitu. Iya kan, follower kita yang tipis-tipis itu, kecil-kecil kita fallback langsung terharu, langsung di capture. Wah, mimpi apa di fallback gitu ya. Nah, itu potret masyarakat kita itu begitu. Terharu itu awal mula orang mudah tertipu. Tapi kayaknya di skenarioin supaya dia gampang terharu, dibikin dulu dia menderita. Makanya ini kan perkara mazhab kita dalam membangun negara ini mau seperti apa. Jadi ada memang mazhab politik yang seperti itu. Nanti 5 tahun ini dulu kalau, tapi ada waktu nggak buka ini anggaran ini tiap tahun untuk bansos ini naiknya berapa? Setiap menjelang pemilu ini naiknya gila-gilaan. Belum pernah sih jadi caleg. Aku baru pertama aja. Kan kalau ke desa nih, dukun itu mau ngundang setan aja masih pakai menyan kan? Mosok lu caleg, assalamualaikum. Yang minimal kopi saset begini harus ada lah, Cing. Minum dulu lah kalau gitu. Iya nggak? Iya. Mengundang setan aja modal ya. Iya, pakai menyan. Terus lu caleg ngundang, assalamualaikum. Nggak bisa, harus ada modal berarti. Makanya di Senayan sana, di Istana, di Kementerian Keuangan diolah bagaimana bansosnya digedein. Terus incumbent yang di DPR ini datang kok. Enak kan? Ini gua wakil lu di DPR nih. Gue nih yang tanda tanganin gini. Gue yang tanda tanganin nih. Jadi nih, beras 2 kilo. Iya. Teri. Lu jahat dong kalau kayak begitu, Pama. Maksudnya? Kita diwakili orang-orang jahat kayak begitu. Karena yang baik-baik kayak lu nggak mau. Iya. Takut ikutan jahat. Aku ngomong begini udah kayak politisi. Iya. Minimal kopi sasetan, Cing. Iya. Assalamualaikum. Jadi di bawah itu kan isinya orang-orang yang mereka bisa ketawa, ngakak. Kalau ngumpul sama, tapi ketawa mentertawakan kehidupan. Marah sih enggak? Ketawa-ketawa sambil dangdutan, rokok, masih ada rokok, Cing. Boleh atuh enggak? Gitu-gitu. Ini orang-orang yang hidup dari angsuran ke angsuran. BRI. Ya, di bawah ini yang lebih sadis. Koperasi kredit itu kan rentenir berkedok koperasi. Gede banget itu Om Amal ininya. Apa namanya, bunganya. Ya mereka itu karena nggak ada tempat lagi. Mau sekolah. Mau ini. Ini kenapa bisa begini sih? Kayak misalnya kan negara kita dibilang negara agraris, bahkan negara kita nenekku seorang pelaut. Laut sama pertanian harusnya jadi perhatian utama. Tapi kok kalah seksi sama orang demo-demo tentang pendidikan, tentang kesehatan, BPJS segala macam. Ini kalau begini ngerokok nggak boleh ya? Boleh dong, boleh. Jadi begini, Cing. Apa? Tapi masih taruh di sini aja, pinggir aja. Semua ini hulunya di politiknya, politik ekonomi, politik pangan, politik anggaran. Boleh pidato berbusa-busa. Nanti saya berkuasa, petani kita begini. Udah pasti bohong. Karena sekarang berkuasa aja, pas panen lu impor. Mosok sekarang janjiin nanti pupuk tepat waktu, subsidi kita tambah.
Telek. Sekarang aja subsidi pupuk itu yang harus diterima oleh jutaan manusia dikurangin. Karena Ya kan ada yang usul subsidi mobil listrik, orang-orang kuat. Ini perkara politik. Kalau masalah rumit-rumit ini, politik bisa menyelesaikan hitungan menit. ya, Bisa juga diulur-ulur sampai nanti. ya. Jadi kita lihat di bidang pangan, politik pangan kita emang nggak jelas arahnya. Masa sih negara agraris politik pangannya nggak jelas? Kita ini pernah satu masa punya ketua umum HKTI Ya. yang membedakan mana rumput mana padi pun nggak bisa. Pak Prabowo. Aku kenal. Hah? Kenal. Aku nanya doang. Iya. Tahu. Kan ada Siswono, ada Pak Prabowo. Nah ini yang mana nih? Kalau Siswono orang hebat tuh, Ya, senior saya. berarti bukan. Kira-kira begitu. Hancur nggak? Iya mungkin nggak kenal ini, tapi dia secara manajerial mungkin bagus Pak. Bisa. Secara teknis mungkin dia nggak tahu. Kayak orang PSSI nggak harus bisa main bola dong untuk. Lu nyindir gua presiden Persiba nih. Bisa main bola nggak? Main bola bisa nggak? Zaman dari kecil bisa. Bisa, ya paling tahu lah offset kayak gimana aturannya kayak gitu ya. Iya. Nggak, maksudnya ada orang-orang yang memang mungkin secara teknis dia nggak tahu ngerti, cuman secara manajerial mungkin dia akan bagus. Paling tidak begini Cing. Ya, Ini harus diluruskan dulu dari pikirannya. ya, Mungkin dari cara bertanyanya pun sudah salah. ya. Maka jawabannya juga salah. Gitu. Harusnya Dia mesti lurus terus pengelolaan pangan ini. Karena kalau data ini nggak benar ya, ini sebenarnya nggak ada yang tahu produksi beras kita ini berapa, produksi jagung kita berapa. Ini selalu dipakai olah-olah politik. Kita pernah satu masa menteri baru, presiden baru, tenang bos, tahun depan kita swasembada jagung. Jagung, oke. 3 tahun lagi swasembada kedelai. Wah, tepuk tangan. Yang ngomong sama yang tepuk tangan sama gobloknya. Karena Kedelai itu mustahil kita bisa swasembada. karena bahannya dari luar atau? Kedelai itu kan bukan penduduk asli kita. Ya, Sehebat apapun varietas lokal kedelai kita itu, panen nggak bisa stabil di atas 1,5 ton, nggak bisa. Rata-rata itu hanya 1 ton 800 kilo bahkan. Sedangkan kedelai impor itu, kedelai BT yang dari Amerika Latin, dari Amerika itu, emang potensi genetiknya besar. Lu ngerti nggak potensi genetik? ya coba tolong dijelaskan, siapa tahu ngerti. Siapa tahu Nah, ngerti. kira-kira gini lah. Ada teman kita yang kecil siapa ya? Yang teman dekat kita, yang badannya agak kecil. Yang Bambang Elf kurang kecil. Kurang kecil. Caimin lah kecil kalau gitu. Caimin. Ya oke. Caimin. Caimin itu Ya. seandainya setiap hari kita kasih makan nasi padang dan nasi rawon 10 piring sehari, Ya. nggak mungkin badannya bisa sebesar saya. Ya. Ya, Ya. ini cangkir ini kan kira-kira isinya 300 mili. Ya. Lu tumpahin, nggak mungkin orang menjanjikan saya kasih ini jadi 0,5 liter. Ini potensi genetik. Bertepuk tangan tuh presidennya umumin, mosok kedelai impor. Karena kita kan banyak pemakan tempe gitu. Nah, begitu. Kan pernah terjadi kan itu? Ya. Kenal? Kenal sih nggak cuma tahu. Oh iya. Itu terjadi kan, Jing? Iya. Ya begitu. Tapi karena audiennya ini sekolahnya juga SD, bertepuk tangan. Itulah politik. Yang dihitung jumlah kepalanya, Cing, bukan isinya. Iya sih. Ya. Tapi dulu kita bisa swasembada pangan tuh Pak Harto. Dapat penghargaan FAO. Jumlah manusia kita waktu itu kan nggak sebanyak hari ini.
Dulu lagunya Rhoma Irama 125 juta sih. 273. Nah, hampir 2 kali lipat kan? Iya. Tapi pertanian segitu-segitu aja, nggak meningkat. Jumlah lahannya berkurang nggak? Berkurang. Begini, kemampuan petani kita ini sudah nggak kalah dengan yang lain. Ya. Dalam hal budidaya. Budidaya, ya. Dalam hal padi ini, benih, para peneliti kita juga tidak kalah hebatnya. Tapi jangan bandingin sama Tiongkok ya. Ya. Hasil potensi genetik benih kita itu sudah mendekati 10 ton per hektar. Bentar, pada tahu nggak potensi genetik? Kalau belum tahu, ulang sebentar tadi ya. Potensi genetik itu ginilah. Ya. Ini botol kapasitasnya Itu 400 lah per mili itu. nggak nyampe ini. 330 mili. Iya. Terus nggak mungkin kan nampung setengah liter. Ya. Jadi ya kok udah apa ya namanya? Givennya segitu udah nggak bisa Ya, diapa-apain nggak lagi. bisa. Ya. Nah, benih padi kita anggap saja 10 ton Ya. potensi genetik. Ya. Tapi begitu di lapangan, di sawah itu nggak mungkin bisa terpenuhi semua. Oke. Rata-rata nasionalnya itu segini. Ya. Dengan tambahan intensifikasi, bisa segini kan sudah naiknya udah gede. Ya. Nggak perlu lagi lah kalian Bapati Hutan ngomong untuk food estate. Ya. Food estate ini kejahatan dan sesat. Kenapa? Kan bagus untuk makanan loh, bagus loh. Dibabat untuk makanan. Ya kalau alasan tuh mana ada proposal untung? Look, ada kan? Pernah kan bikin proposal ke investor? Iya. Kita bikin production house, potensinya begini, Yeah. proposalnya begini. Nggak ada proposal untung, rugi gitu. Yeah. Semua untung. Ya. Pas jalan, aduh bos, sama ini food estate. Di atas kertas sih bagus ya. Bu, ini salah sejak dalam pikiran. Oh, malah salah dalam pikiran udah. Kan orang ini mau membangun kawasan pangan di Kalimantan tuh, uangnya triliunan. Kalimantan aja impor dari Jawa bukan? Kan orang ini kan babat hutan, Iya. mau ditanam pangan, Iya. bangun kawasan pangan, namanya food estate. Iya. Suka banget orang kita pakai bahasa Inggris. Iya. Perusahaan bangkrut di bidang pangan nih, BUMN ini diganti namanya ID Food. Iya. Perusahaan nggak bankable itu. Iya. Nah, bangun kawasan berarti mengubah ekosistem. Iya. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ini bukan perkara cocok tanam. Sekian ribu hektar. Manusianya siapa? Habitnya orang lokal sana itu tanam padi itu tebar, tinggal pulang nanti 2 bulan lagi lihat udah berapa umurnya. Kawasan ini hanya petani yang rajin. Orang-orang Jawa ini yang bisa, orang Sulawesi Selatan. Kalimantan enggak, bukan budayanya seperti itu. Makanya agriculture. Ya. Itulah kenapa zaman dulu para pendahulu kita memasukkan mata kuliah antropologi, sosiologi ke Fakultas Pertanian. Ya. Karena ini mengubah manusia. Nah, kemarin itu food estate ini semua ilmuwan teriak nggak didengar. Karena secara potensi genetikanya nggak ada. Tanahnya atau apanya segala macam. Bukan potensi genetiknya. Ke tanah sebenarnya udah teknis. Ini kajiannya harus benar. Kalau kita nggak percaya ilmu pengetahuan, ya kembalilah ke zaman batu. Sekarang kan nggak ada kampus teriak zaman SBY. Dulu kalau ini gitu, ada teman saya Profesor Bustanul Arifin yang ahli beras itu. Ini ya, iparan Pak Harto. Langsung nulis di Kompas gitu. Bustanul atau Bustanil? Bustanul. Oh, Bustanul, oke. Guru besar Unila. Ya. Nah, IPB. Terus siapa itu profesor ekonomi dari UGM, teriak-teriak. Sekarang nggak ada, bisu. Karena mendadak bodoh. Bodoh emang bisa mendadak? Bisa. Sepandai apapun manusia, Ya. setinggi apapun pangkat dan jabatannya, bisa bodoh mendadak
karena kepentingannya, karena tersandra, macam-macam. Nah sekarang banyakkan karena kepentingan atau karena tersandra? Karena kepentingan dan takut. Tersandra nah udah. Iya. Karena dulu rektor itu dipilih oleh Dewan Guru Besar kan. Iya. Pemerintah nggak cawe-cawe. Iya. Nah sekarang ini Cawe-cawe. tergantung menterinya, menteri tergantung presidennya. Ya. Kan ini itu sebabnya. Ya. Presidennya kenal Cing. Kenal cuman Iya. tahu Iya, yang penting tahu kenal ya. Boleh ngerokok Cing? Boleh lah, belum nyalain itu ya. Pak Amal ini akan background akademisnya apa Pak Amal? Saya ini dulu apakah saya ini bodoh atau enggak tuh saya kurang tahu. Iya. Waktu saya sekolah tuh 2, aliyah sama SMA. Oke. Suatu hari pas kenaikan kelas, ya saya ikut, teman saya pada naik. Perasaan saya nggak bodoh. Iya. Pas tiap hari di absen tuh di kelas 2. Kok nama saya nggak pernah ada ya? Terus nggak ada yang curiga, cuman teman-teman mungkin tahu kalau saya nggak naik. Dari sorot matanya itu gimana gitu. Ya, kayak lu bukan bagian gue lu. Gitu. Ya. Pas udah 2 minggu dipanggil guru BP, dipanggil ke ruangan kepala sekolah, ada kepala sekolah sama guru BP. Ya. Aku dikasih rapot, Cing. Kamu tuh nggak naik. Aku malu, Cing. Kok bisa nggak tahu? Maksudnya pembagian rapot kemana? Aku nggak ambil. Pede aja naik. Pede aja. Ternyata nggak naik. Terus berapa kali nggak naik? Itu saya balik lagi kan situ. Ya. Di kelas 1. Tahun berikutnya naik, Cing. Pas mau naik lagi. Nggak naik lagi. Nggak naik lagi. Jadi 5 tahun lah SMA. Iya. Yang ini nggak naik di SMA apa di Aliyah? Aliyah. Di Aliyah. Tapi kakak kelas saya itu Habib Syekh itu yang terkenal tuh. ya. Yang Solo tuh. Ya. Itu top, itu kakak kelas saya itu. Dia lebih parah. Lah? Pas kelas 2 itu nggak selesai juga itu sekolahnya, nggak jelas tuh. Pokoknya pas kelas 2 mau kelas 3 tuh dia kabur. Jadi TKI ke Saudi sana. Terus sekian puluh tahun nggak ketemu udah terkenal itu. Ya. Perawatan. Ya. Kuliah di Kampus. Iya, maksudnya kampus apa kan ada. Oh. Kampusnya ada namanya. Iya. Aku kuliah di Jakarta. Tak pernah daftar IAIN, terima masuk sebentar kok nggak cocok. Terus pindah ambil Visipol. Visipol, terus sampai mata kuliah MPS kalau nggak salah. Metodologi penelitian sosial. Iya. Okay. Abis itu saya malas. Berarti anak IPS sebenarnya dia sosokan bilang anak IPA, anak IPA. Aliyahnya IPA. Oh, aliyahnya IPA, iya. Kuliah IPS tapi. Kuliah IPS. Oke, iya. Kelar nggak? Enggak. Keburu kerja di ini atau terus memilih? jadi wartawan kan. Oke. Terus udah kerja berapa tahun gitu saya kuliah lagi. Udah sampai mata kuliah yang sama itu MPS. Udah males mikir lagi, aku berhenti lagi. Waktu itu saya kesimpulan tuh nyari uang ternyata lebih mudah dari kuliah. Nyampe pikirnya. Pusing ya bang. Iya. Bayar dibikin pusing lagi kuliah. Suatu saat itu ada dosennya masih muda, lebih muda dari saya, anak UI, pandai banget lah, dokter. Saya tidak peduli kalian di luar sebagai apa. Ini kelas saya. Telat 5 menit, saya anggap gak hadir. Marah saya. Kok begitu? Aku ini kerja keras ini biar bisa kuliah ini. Iya. Kamu sekolah subsidi terus. Masa kan? Iya. Dia kaget. Iya juga ya. Ya udah. Boleh masuk. Iya. UI itu disubsidi setiap manusia, setiap mahasiswanya ya. Iya kan. Nah kita kan udah kerja nyari duit, dapat duit untuk bisa kuliah gitu. Iya. Masa telat sebentar nggak boleh? Kalau dosen boleh telat. Mahasiswa nggak boleh. Iya. Kesel nggak lo? Iya. Kalau dosennya kesel nggak? Kesel. Iya.
Jadi secara akademis nggak menyelesaikan kuliah memang karena udah masuk ke dunia kerja. Iya. Ke dunia kerja. Saya ikut kursus-kursus. Ya. Ya. Terus di politik langsung Partai Demokrat? Atau sebelum? Dulu zaman Orde Baru semua orang punya kartu NPAG, nomor pokok anggota Golkar. Ya. Politiknya memang begitu. Iya. Tapi aktif di Golkar. Zaman itu ya kan. Bos saya ketua DPP Golkar. Iya, waktu di TPI. Iya. Ya, jadi memang udah berpolitik saat Iya. Terus ke Demokratnya? Demokrat itu saya masuk 2005 mungkin jadi anggota ya. Anggota biasa yang bikinin kartu tuh zaman dulu masih pengurus tingkat kecamatan gitu. Kenapa milih Demokrat? Ya, zaman dulu kan nggak ngerti. Oh ini hebat nih orang gitu aja. Ternyata hebat gak? Banget. Pak SBY atau Demokratnya? Demokrat dan Pak SBY ini hebat. Kan ada itu tuh, dualisme. Dualisme nggak sih? Enggak. Bukan dualisme itu. Apa itu sekarang namanya? Namanya ada orang tidak sekolah. Terus pengen menjadi ketua kelas gitu. Itu Muldoko. Seumur hidup dia belum pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Terus dia olah, ya, terus pengen menjadi ketua umum. Jangankan apal lagu marsnya, megah berkibar, kartu anggota aja nggak punya. Ya pasti dilawan lah sama anak-anak Demokrat dari seluruh Indonesia itu. Dia pikir membangun partai ini modal berat bangun partai itu, membangun jaringan, membangun kepercayaan. Tapi kan orang-orang yang timnya kan memang dulu juga ada di Demokrat. Orang-orang yang pernah menjadi pengurus. Ya. Pengurus kan berganti-ganti. Suara itu kan tidak semua orang punya. Ya. Ada aturannya kan. Ya. Gitu. Udah selesai belum sih itu? Oh, masih di... Dia masih kasak kusuk, masih kasasi, masih di MA atau MK sih itu? PK. PK dia. Ya. Ada kemungkinan dia masih menang dong. Ya tergantung hakimnya. Kalau hakimnya waras, berpikir bagus, seperti selama ini toh terbukti dari 16 perkara yang digugat itu 17 kasus dalam kaitan ini dengan Muldoko ini, dia nggak pernah menang. Ini kan aneh. Dia ini pejabat negara, orang istana, menggugat keputusannya Menteri Kehakiman, Kumham, yang juga anak buah presiden. Ya. Bisa diterima nggak sama Agam? Harusnya dalam satu gerbong ya dia saling ini. Iya, ini keputusan kan Menteri Kumham itu kan kepanjangan tangan presiden, ya. Kepala Sekretariat Presiden tuh KSP itu tangannya presiden bukan? Iya. Terus dalam hal ini presidennya ada nggak ngomong, lu nggak bener berdua? Nggak tahu deh. Kenal nggak sama presidennya? Lu kebalikin begitu. Jangan begitu. Ya taruh kemungkinan terburuk. PK-nya dikabulkan. Artinya pihak Pak Muldoko menang. Ini bubar dong nih yang kita nggak pernah punya pikiran begitu. Tapi kalau itu terjadi ya pasti orang Demokrat nggak diam. Bisa jadi itu akan menjadi game changer. Maksudnya? Pemicu perubahan ini. Ya. Di seluruh, bukan di Demokrat doang. Iya, karena ini yang dirusak bukan hanya partai, tapi ini tatanan. Ya. Kalau ini, bicara kalau. Kalau mau baik, ya. Syarat pertama berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, pertanyaannya, ini dari bayi kan kita dikenalkan itu. Iya.
Tapi ustadz kita ini nggak pernah ngasih tahu caranya berubah itu gimana. Ya atau ya? Iya. Kalau saya ngomong begini udah ustadz ya. Kemarin kan ini ya, khutbah pernikahan. Itu tapi salah gedung. Salah gedung. Nyaris. Bisa begitu ya? Iya. Maaf dia Pak Amal ya, masuk gedung aja masih salah, gimana mau masuk gedung DPR salah lagi. Mestinya lu tuh doain gua menang. Iya. Gitu. Bubar dong jadi semua nih kalau Pak Muldoko menang. Hakim kita tetap orang-orang wakil Tuhan. Ya. Yang hatinya lebih cerdas dari pikirannya. Iya. Ini perkara itu. Gitu. Karena harus memutuskan dengan hati ya kalau gitu. Iya. Dan atas nama Tuhan dia memutuskan itu. Iya. Katanya nanti juga di akhirat nanti hakim itu yang paling berat nanti hitungannya untuk masuk kemana nih gitu. Ya. Kita udah nggak reken sebenarnya ini makhluk namanya Muldoko ini. Kita fokus menang, berubah untuk perbaikan. Jadi agar perubahan ini berjalan menuju baik, syarat utamanya juga harus menang. Ya. Agar bisa menang kan kita harus kuat, Cing. Ya. Untuk bisa kuat tentu harus bersatu. Biar bersatu harus sering ketemu. Ya. Makanya saya ketemu rakyat, ketemu nelayan, petani, dengerin dangdutan. Saya mendengar, saya nggak banyak ngomong. Kalau di Juwana, di Rembang, saya bikinin lagu, saya ajak nonton gitu. Ya. Karena saya sales. Saya kan lama jadi sales, Cing. Sales apa? Ya mulai sales pupuk, sales asuransi, sales multi level aja pernah saya. Orang paling dibenci orang itu multi level. Ya. Baru kalau di kereta dulu KRL tuh, begitu ada orang dekat-dekat tuh pikiran ini pasti orang multi level. Ya. Udah level diamond belum tapi? Udah dapat keluar negeri belum? Kapal pesiar ya. Apa namanya? Sales asuransi itu juga orang yang paling dijauhi. Ditolak datang lagi, ditolak datang. Ya. Sulit kan? Gigih itu orang. Yes. Sales asuransi kan dapat uang dikasih kertas, uangnya terima dulu, nggak ada bayar belakangan. Iya. Ini nyeles jualan diri untuk politik lebih sulit. Yang kita jual nih barang abstrak, nggak ada. Pak, kalau nanti berubah kita berkuasa, nggak adalah kalian ini nasib nelayan dibeginikan. Ya. Kalau, tapi ya mereka terharu, ya. senang. Tapi gimana cara meyakinkan orang-orang itu kalau nggak pakai bahasa yang kayak begitu? Kan harus dikasih iming-iming namanya orang ya. Ya kan kita dengarkan. Ya. Apa sih yang kalian rasakan hari ini? Ya. Dibanding zaman kami berkuasa beda nggak? Beda bos. Kami tumbuh zaman SBY 10 tahun tuh nelayan tumbuh bagus. Kapal saya nambah. Terus sekarang gimana? Rekoso bos. Jatah pupuk subsidi aja hilang. Jatah solar subsidi hilang. Artinya kemunduran itu memang karena sistem. Ya ini kan soal politik anggaran. Ya. Uangnya katanya kan ada banyak. Ya. Nah ini kan prioritasnya kemana? Gitu. Emang beda jauh prioritas? Beda lah. Kami dulu ada namanya ProPur. Yang kecil-kecil miskin ini harus dirawat. Ya. Jatah alokasi subsidinya harus jelas. Ya. Agar mereka bisa hidup. Pro-job. Kenapa miskin? Karena nggak kerja. Ya. Agar bisa kerja, maka ditata ekosistemnya. Sehingga ada investasi. Kalau investasi masuk, orang bisa kerja. Ya. Sekarang nggak jalan yang kayak gitu. Kan klaimnya doang. Faktanya jumlah orang menganggur kan nambah. Jumlah PHK kan tambah.
Gitu. Seberapa lama untuk ngebalikin jadi bener lagi, jadi on the track lagi lah paling enggak? Harus berpikirnya harus benar, strateginya harus pas. Itu dari Cisarua itu truk pasir besar itu, kalau udah meluncur begini turun direm susah. Ya. Butuh waktu lama untuk. Jangan dibiarkan lama-lama. Gitu. Tapi kan kemarin masih pengen 3 kali lah, pengen ini tenggelam kita. Ya tapi nggak jadi kan 3 kali. Nggak jadi. Ya. Tapi keinginan itu kan ada masih mungkin. Ya namanya orang kan punya kepengenan boleh. Lo kenal? Terharu aja sih kalau dia kenal itu ya. Nah di Demokrat dibilang juga partai yang dinasti. Gimana Pak Amal sebagai orang yang ada di dalam situ untuk menjelaskan bahwa ini bukan dinasti, walaupun bapaknya di situ, anaknya di situ. Begini. Walaupun ini bukan satu-satunya partai ya, untuk menggambarkan semua aja nih. Partai yang paling banyak berganti ketua umum di luar Golkar ya. Karena Golkar ada tua. Ya. PDI tua. Ya. P3 tua. Yang lahir setelah reformasi. Ya. Yang hanya Demokrat. PKS. PKS juga ya. Berkala dia berganti ketua umum. Kaderisasinya bagus lah istilahnya. Ya. Orang yang ngomong ini dinasti nanti, dari dia tahu namanya partai sampai hari ini kan ketua umumnya itu aja. Nah ini partai anak-anak kecil ini, apa namanya ini? PSI. Iya. Kita nggak pernah anak-anak muda lah, jangan anak kecil ya, anak-anak muda. Kapan rapimnya, kapan kongresnya, kapan pemilihan, nggak ada tuh. Terus status quo lagi. Pokoknya gini lah Cing, ini hukum alam nggak bisa dilawan. Ya. Dari zaman ke zaman, di belahan bumi manapun, namanya perubahan ini pasti dimotori oleh anak muda. Ya. Kalau ada anak muda seperti ente, seperti aku, nggak mudah lah. Pak Amal nggak tahnom lah. Pro status quo, pasti akan menua lebih cepat. Cepet bosok. Cepet busuk gitu. Ya, bahasa Jawanya bosok. Bosok. Ya. Tunjukkan ke saya perubahan yang didrive oleh orang tua. Seluruh dunia. Di Indonesia aja ada 2 kali Nabi Muhammad itu memimpin perubahan umurnya berapa? Ya. Tapi anak mudanya dipilih anaknya. Anaknya Pak SBY, ini kita ngomong Demokrat misalnya. Yang dipilih anak. Mekanismenya kan tepun ini. Ini bukan dia langsung diangkat gitu. Enggak. Emangnya nggak ribut-ribut di dalam itu. Wah, kita udah duluan berdarah-darah bos, berkarir. Betul itu. Tapi kan aturan, yang penting lu bisa ngumpulin suara berapa, dukungannya. Kan ada aturan mainnya. Aku lebih duluan jadi kader dari AHY kalau soal duluan. Ya. Tapi saya menggalang dukungan DPC bisa berapa orang. Ini kan memilih pemimpin, bukan memilih pegawai. Jadi potensi genetiknya juga harus diperhatikan. Iya kalau pemimpin, ini perkara kapasitas juga kan. Iya. Kalau CC-nya kecil, membawa gerbong sebesar ini, lincah, sampai di Cisarua ngebul. Iya, nggak kuat nanjak lah. Ini anak muda ini CC-nya besar, bahan baku bagus, sekolah bagus, itu. Soal jam terbang ini kan manusiawi aja, tapi nyatanya kan solid. Setelah dia pimpin ini, elektabilitas naik. Terakhir berapa persen sih di DPR nih yang kemarin ini Demokrat? Kan dari tsunami korupsi. Ya. 2014 itu membuat partai terpuruk. Ya. Dan kita langsung berbenah. Kalau Pak SBY mau, orang dia berkuasa. Ya. Nggak diapa-apain dong. Ya. Seperti yang kemarin nih. Dalam lingkaran kekuasaan aman aja.
Pak SBY kan nggak begitu, Demokrat kan? Ya. Siapa? Tangkap. Masukin. Anas, Nazruddin, Iya. Angelina Sonda, yang pada iklan semua itu. Iya. Itu pil pahit yang harus kita telan. Ya. Itu fakta. Dari situ perbaikan bisa dimulai. Ya. Orang tobat itu pasti pertama kali ngomong astagfirullah. Kalau nggak ngaku salah nggak mungkin Tobat. Iya. Iya tuh ya. Iya itu pasti. Begitu. Jadi Ngaku salah. Demokrat mengakui ada. Ya sudah, makanya orang-orang yang bermasalah kasih ke pengadilan. Ya, seleksi alam kan. Ya. Setelah itu muncul bibit baru bagus-bagus. Gitu. Jadi Demokrat kalau ngelihat PDI misalnya atau ngelihat Pak Jokowi sekarang yang anak itu nggak masalah kayak begitu sebenarnya. Biasa aja kita. Bukan dinasti politik juga. Ya itu kan kita berbeda nilai yang kita anut. Bedanya di mana tuh? Nilai-nilai Demokrat, Pak SBY, ya. aturannya kita 2 periode, 10 tahun. Ya. Setelah itu biarkan pemimpin baru menjalankan. Jangan berpikiran kalau nggak ada kita ini rusak. Orang se-Indonesia yang dikira goblok semua, kan enggak. Ini beda. Ya. Ini perkara peradaban. Ya. Kalau yang ini kan perasaan kalau dia nggak ada nanti arahnya negara ini mau kemana? Ini punya mbahmu kok. Emangnya seorang se-Indonesia goblok semua apa? Kan ada sistem, ada tatanan. Ya. Oke, ini sekarang masalah uang nih. Banyak gak sih yang dikeluarkan oleh seorang calon anggota legislatif sampai dia ada di DPR? Kalau saya dengar Ya. dari semua yang pernah itu, hampir semua keluarnya banyak. Banyak tuh ukurannya berapa? Bervariasi di dapilnya mana. Oke. Ada yang Ya, range-nya dari berapa ke berapa? ada yang 15, ada yang 20 Miliar. ya, dan ada yang habis 40 nggak jadi, banyak juga. Ada yang cuma habis 500 juta jadi, banyak juga. Tidak semua partai, tidak semua caleg punya kemewahan captive market. Di Indonesia ini kalau kita boleh jujur, yang punya captive market dimanjakan oleh itu partai yang berbasis NU. Ada P3, ada Iya. PKB ini begitu. Ya. Tipikal konstituennya. Iya. Kalau yang lain ini kan tarung di pasar bebas. Ya. Ada kalau PDI partai lama kan, ada ideologi yang kakek neneknya itu Iya. kayak gitu, udah punya captive market. Demokrat punya captive market nggak? Punya. Bagian mana? Pemilih yang kemarin Ya kalau segitu-segitu doang dong. Maksudnya potensial marketnya di mana mau diambil? Sebelah mana? orang-orang yang ingin mengubah, ingin perbaikan, itulah market terbesar kita sekarang. Anak muda? Ya, surveinya memang begitu kok. Anak-anak muda ini lebih dari 40% pemilih muda ini lebih suka ke AHY dan Demokrat. Berapa persen? 40-an persen ya? Gede dong berarti ya? Gede. Optimis berarti ini Pak Amal? Optimis. Demokrat di pemilu ini? Sangat optimis. Pasti naik. Ya, ya. Ini balik ke masalah uang nih. Misal keluar taruhlah 15 miliar satu orang. Pakai pemikiran common sense aja gitu. Iya. Itu uang dari mana? Ya nggak tahu. Saya nggak mengeluarkan segitu. Masalahnya saya yang tidak mengeluarkan itu. Misalnya begini, investasi sosial saya. Ya. Saya berkawan, saya hidup lama dengan, karena tugas dan fungsi saya sebagai ketua DPP bidang pangan ini, kan bersinggungannya dengan petani, nelayan, itu saja terus kan kenal. Ada yang kapalnya izinnya nggak keluar-keluar di KKP. Ya. Kan saya kenal menterinya, saya kenal dirjennya. Nggak bener nih, jangan sampai ini bangkrut, kamu dicatat bangkrut zaman menterinya kamu. Kasih kemudahan dong. Keluar.
Terharu tuh kan mereka. Ya. Saya dimasakin kepala manyung. Gitu. Ya. Ketangkap, kapalnya ditahan karena suratnya ada yang mati gini-gini. Saya telepon, bos tolong bos kasih bantulah nanti biar mereka beresin izin kalau udah pulang. Kan gini, kapal di tengah laut, izinnya tuh banyak tuh macam-macam dokumen yang supaya bisa melaut. Dan masa berakhirnya itu nggak sama, nggak ada yang sama. Oke. Induknya tuh namanya SIUP, surat izin usaha. Untuk bisa kerja itu ada namanya SIPI, surat izin penangkapan ikan. Oke. Ada lagi banyak nih dokumen bawah. Itu tanggalnya itu beda-beda. Beda-beda. Pas di tengah laut habis, masuk langsung pulang. Oke. Kasih dong kesempatan biar selesai musim tangkap nanti pulang beresin. Lo denda deh, tapi yang wajar. Kira-kira kalau ente yang punya kapalnya terharu langsung. Terharu awal memilih. Nah, kira-kira begitu. Itulah kenapa saya mereka itu ada yang patungan nyewain ruko. Harga rukonya 15 juta. Mereka patungan. Gitu. Ada yang bantu tiang bendera. Kan bambu tuh mahal cing satu pohon gitu. Baliho ada yang nyetak. Ada yang minta desain aja. Aku nyetak 10 lembar boleh Pak? Boleh. Ada yang begitu. Itu pemetaan kira-kira potensi orang yang milih itu gimana sih caranya, Pak Amal? Dari surveinya, memang media televisi itu pengenalan paling atas rankingnya. Di bawahnya itu street media, ya Balio. Terus nggak ada lagi yang mengalahkan namanya bertemu, tatap muka. Masalahnya muka saya cuma satu. Wilayahnya luas, waktu mepet. Maka muka saya ini saya cloning kepada anak-anak muda tim yang bisa menjelaskan kepada calon konstituen. Jadi bangun tim ini jaringan distribusi lah. Bagus apapun barang ini diiklankan, kalau distribusi nggak ada tempat titik orang belinya di mana, ya nggak kepilih. Ini tantangannya di situ. Katanya Pak Amal itu hebat ya. Yang mana sih? Nggak mungkin saya datang menjelaskan satu orang. Tapi kalau yang jelaskan tuh anak muda di RT itu, aku kenal kemarin gini. Enak diajak rokokan. Gitu. Gampang membuat terharu. Nah ini saya butuh ribuan orang seperti itu. Nah itu kan pakai biaya, Om. Ada yang biaya, ada enggak. Biayanya untuk apa sih? Ya kan misalnya dia rumahnya di Kecamatan Juwono. Dia harus nyebrang ke kecamatan sebelahnya itu di Rembang itu. Ada 20 kilo. Masuk naik motor, dia nggak butuh bensin. Bukan kita bayar. Ini kan hal-hal praktis yang nggak mungkin lagi diperdebatkan. Relawan aja ada bayarannya, rela padahal. Saya nggak suka pakai istilah relawan karena belum tentu rela dia. Ada tujuannya. Rela tapi nggak ikhlas kan? Ada pamrih. Dan dari partai dapat duit nggak sih untuk menggerakkan motor ini? Ya nggak lecing. Dari partai nggak dapat duit? Nggak dikasih. Emang partai itu perusahaan apa? Partai itu kan ada dibangun atas dasar kesamaan nilai-nilai yang dianut orang per orang, ideologi, tujuannya, gitu. Jadi partai nggak ngasih duit sama sekali, kan sering dengar partai ini ngasih duit nih buat dia untuk biaya kampanye. Demokrat nggak? Kita mengalami korban itu. Kenapa korban? Jadi periode pemilu 2019 itu beberapa kader hebat kita itu dibajak. Cing, lo ngapain ikut Demokrat? Ini gue modalin deh 10 tapi lo pindah. Ada. Sekarang ini juga ada 8 kader perempuan kita hebat ini. Ada yang laki-laki juga.
Lu kerja sama gua aja jadi komisaris 100 juta sebulan, ntar biaya kampanye dari gua. Jadi ini politiknya pedagang tanpa ideologi. Nah udah begitu partai kayak gini ngomong mau ngurus negara, rusak atau rusak banget? Ya, antara dua itulah. Ente kenal kan? Terharu ya. Ini fakta. Iya. Dan negara ini diurus pedagang, jadi ya rusak. Iya. Tapi kan ini memang hukum alam lah. Sesuatu yang di luar sistem cenderung akan mengkritik sistem, apalagi ada di oposisi sistem. Apalagi buka aja Google, cari di Kompas, zaman Pak SBY menjadi presiden, saya bicara keras banget tentang pangan, tentang pertanian. Dan nggak dimarahin tuh, biasa aja. Masih makan nasi goreng bareng. Dimasakin? Katanya enak nasi gorengnya Pak SBY. Pernah dimasakin? Pernah. Kenal? Kenal lah, itu dulu kan ketua umum kita, presiden kita. Ya. Jadi begini, Cing. Mungkin masa-masa memalukan ini harus dilalui oleh bangsamu. Ya. Para pedagang menguasai negara, sehingga arahnya nggak jelas. Tapi kan nggak akan begini terus. Akan ketemulah kesadaran bersama bahwa nggak boleh begini ngurus negara. Ya. Tapi kan nggak apa-apa loh. Pedagang kan ada untung. Kalau untungnya untuk rakyat kan nggak apa-apa, Pak. Tapi yang didagangkan kan akhirnya kan aset negara. Membuat rakyatnya juga akhirnya jadi susah gitu. Jadi susah. Ya. Modal bansos sembako sebentar. Ya. Oke, Pak Amal, ini tadi saya nge-tweet akan wawancaleg sama Pak Amal. Silakan yang mau bertanya di Twitter. Oh, di Twitter. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang langsung ada yang respon. Langsung dong, tenang aja. Ente hebat ini. Iya. Terharu saya, iya. Ini dari Zan Paku. Apa yang akan dilakukan kalau kalah? Apa yang dilakukan kalau kalah? Kalau kalah? Iya. Sekarang nggak jadi apa-apa aja kita bisa atur-atur. Ya. Iya. Terharu. Kalau, itu yang membuat saya terharu sebenarnya. Iya. Ngapain juga masuk gitu kalau sekarang juga udah bisa? Kalau sekarang udah bisa terus begini, ngapain? Kalau sekedar membantu kawan. Ya. Dengan oposisi pun, alhamdulillah masih bisa saya. Misalnya nolongin kayak tadi tuh. Izin kapalnya nggak keluar, jatah subsidinya kurang, saya panggil bupatinya. Lu nggak boleh begitu. Tapi masih bisa. Parsial tapi sedikit-sedikit. Tapi kalau kita menang, kita ada di dalam sistem yang mengatur kekuasaan. Kita ini bisa memperbaiki ekosistem. Pak Eko di PAN. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Oke. PAN selalu terdepan dia. Iya. Itu Eko itu dulu pertama kenal itu zaman saya di TP itu. Iya, betul. Dulu kita suruh tampil di Semarang naik kereta mau gitu. Dia kita belikan mobil BMW itu, mereka bertiga tuh dulu kan. Siapa tuh satu lagi yang Patrio dan Pak Arto dan Akri. Aku punya BMW 318 pertama itu bareng sama dia tuh. Karena prestasinya bagus kan dia. Jadi umur segitu aku udah BMW. Kenal? Ya kenal. Terharu gak tapi? Iya. Hancur. Ini wawancara paling hancur. Kalau kalah tuh ngapain gitu. Ya, biasa aja. Sekarang juga di posisi oposisi. Ya. Dan bisa berperan juga. Ya. Bukan aib juga kita di luar kekuasaan ini. Ya. Oke, terjawab tuh ya tadi ya. Ada lagi nih saya pilih-pilih nih. Kenapa Pak D sering typo dan kenapa akun Twitternya sering ditangguhkan? Nanya susah amat. Kenapa sering typo? Mana ada typo? Sering banget A jadi S. Untuk satu huruf aja dipersoalkan. Jangan begitu dong. Iya, tapi amal jadi small gitu. Iya. Oke, satu huruf gak usah diperdebatkan ya. Ini nanyanya sebentar, saya pilih lagi. Bagaimana bisa masih ngerasa pede sebagai cah nom, padahal udah nggak nom? Pak Amal ini selalu
merasa dirinya biasa, cahnom gitu, biasa anak muda. Padahal sekarang kan usianya juga, secara usia ya, usia biologis udah tua. Tapi kenapa ngerasa tetap muda? Jiwanya Pati. Persipa. Iya. Muda itu kan tidak hanya hitungan angka. Ya. Ini perkara jiwa, semangat. Iya. Saya kenal Pak Amal juga ada salah satu kegiatannya ada usaha-usaha yang hampir semuanya anak muda. Di Kemang lah. Pernah ke sana ya isinya anak muda semua. Gak ngerasa tua. Atau jadi terbawa bunda atau anak buahnya yang jadi. Kita terbawa muda. Perasaan aja. Ya, memang perasaan itu kan perlu dijaga. Iya nggak? Kalau nggak dijaga perasaan ini, ya bisa ke kiri kanan, bisa susah, bisa senang. Ya. Oke. Ini nostalgia nih. Pas masih muda, kenakalan apa yang paling parah yang pernah dilakukan? Pernah ketahuan coli nggak? Anjay, coli pertanyaannya. Nggak ada akhlak ini. Nggak ada akhlak. Iya. Apa kenakalan yang. Jadi ini kan apa ya? Tipikal umumnya anak muda udah miskin, bodoh, nakal. Ya. Ini kan satu kombinasi yang sempurna. Ya. Kenapa miskin? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena miskin. Ya. Nah, rangkaian ini harus ada yang putus ini rantainya. Ya nggak? Jadi pernah nakal apa dulu? Ya kan bisa nggak naik kelas juga itu. Karena apa nggak naik kelas? Jadi waktu itu ada PR menggambar perspektif. Kita anak IPA, Cing. Iya. Jadi yang satu titik gambarnya susah itu. Iya. Terus dikumpulin. Ada teman saya namanya Arif Mukhlis. Ini anak jenius, putranya Kiai di Solo sana. Kuliah di UGM 2 kali, pindah IAIN sekali, terus kuliah sekolah di Perancis. Saya baru tahu ini penyebabnya itu dari dia. Dari dia itu setahun yang lalu. Ya. Saya pernah baca di Twitter. Ternyata gambar saya ini dia yang bikinin, karena saya nggak bisa, tak bikinin. Dibikinin gambar Palu Arit. Iya. Pas dikumpulin ditumpuk itu, marahlah gurunya. Nggak naik kelas aku. Itu di mana tuh? Di Pati? Di Solo. Di Solo. Kalau di Pati masih mungkin lulus ya Palu Arit. Ada yang kenal Cing. Iya. Begitu. Ya nakalnya anak dulu lah. Iya. Gitu. Sekarang nakalnya anak sekarang? Paling pay letter kalau anak sekarang kan. Pinjol ya. Oke, ini satu lagi pertanyaannya. Unik-unik juga pertanyaannya. Satu lagi. Oh, nih udah. Piye? Udah pertanyaan gitu doang. Pak Amal ini termasuk orang yang sering ngetik piye. Ya. Apa itu maksudnya? Rakyat kita ini di bawah ini, ditegur, ditanya, itu merasa diperhatikan. Udah terharu. Piye? Minimal ada perasaan, oh ada orang yang masih ngakui aku sebagai manusia. Ya, ditanya kan hidupnya rakyat kita ini tergantung tadi tuh di depan saya cerita dari angsuran ke angsuran. Itu kalau ditanya, piye? BRI-mu aman? Ya. Mau dibayarin emang? Itu udah seneng tuh. Tapi dibayarin nggak? Ya enggak. Ya. Udah seneng. Ada perasaan senasib. Aman opo? Rongsasi nunggak kok. Ya. Nah, itu hari-hari tuh perbincangan di warung. Ya. Di bawah itu begitu. Jadi kalau ada surveinya 83% puas itu saya juga agak heran. Nongkrong lah di warung. Kalau di bubur palapa ini nggak ada yang ngobrolin angsuran? Nggak ada. Iya.
Coba aja. Cah nom semua belum kena angsuran ya. Dia belum tahu. Namanya angsuran tuh kayak pacar, dia belum pernah merasakan kan? Iya. Bayangannya itu selalu muncul. Bahkan pada saat mata terpejam tuh muncul angsuran. Gambar si bapak-bapak tua bawa beri itu ya, gini, si gondrong itu. Iya. Iya. Padahal kan bank itu kayak orang minjemin payung. Pas terik begini, cing, lo pakai payung gua, cing. Iya. Baru mau gerimis langsung direbut payungnya. Iya. Basah lagi kita. Basah begitu. Iya. Oke, Pak Amal nih terakhir nih, apa sekarang selain politik, bisnisnya apa sih Pak Amal? Emang harus? Enggak. Kalau nggak mau kasih tahu ya nggak. Ya sedikit-sedikit lah, karena modalnya harus ada. Dari mana Pak Amal punya uang untuk jalan ke Pati, jalan ini kan dari mana dong? Ya kan. Ntar ada curiga lo dibiayain bohir lo, ntar lo akan disetir juga ketemu gitu. Iya. Saya sebenarnya udah lebih 20 tahun punya perusahaan bidang asuransi. Oke. Sudah lama punya usaha. Ya kalau ikan jalan lah. Iya. Gitu. Ikan tuh ekspor malah. Ada yang ekspor. Saya pernah dapat tuna, salmon. Ikan banyak lah dari Pak Amal ini kirim. Itu yang ada sebagian yang diekspor itu. Iya. Selain itu, pupuk kecil-kecilan ada masih. Itu. Ya, kan enak kalau saya ngeliat di Twitternya gitu, jam orang lagi macet-macet, terus posting lagi dangdutan, pakai sandal jepit di mobil. Itu hasil dari bisnisnya. Hasil pembangunan. Iya, maksudnya berbisnis di pembangunan. Iya. Dari bisnis yang mana tuh yang jalan lah gitu? Ya campur-campur aja. Ya. Lo kayak KPK. Iya. Siapa tahu. Yang ini bisnis apa? Cuma anak-anak ini. Iya. Oh, anak-anak muda ini. Iya, anak-anak muda ini kan kreatif banget ya, mereka bidang digital marketing gitu, IT gitu. IT juga ada. Bukan anak IPS sembarangan. Lupa ini kuliahnya IPS. Kuliahnya IPS. Iya. Kalau persiapan masuk berapa persen ini menurut Pak Amal? Kampanye resmi itu hanya 75 hari. Oke. Dikit banget. Mulai 28 November sampai 4 Januari. Oke. Waktu yang sangat pendek untuk mengenalkan diri. Ya, apalagi saya pendatang baru. Ya. Nah, sekarang ini ada 7 bulan. Ini pun sebenarnya pendek karena lawan kita, rival kita lah, bukan lawan. Incumbent ini sudah 5 tahun kerja. Iya. Dan dibiayai negara. Ya. Dari mana? Dia punya anggaran reses, anggaran kunjungan ke dapil, macam-macam itu. Ya. Kan nggak mungkin ke dapil, assalamualaikum. Gitu. Ya. Paling tidak kopi saset harus ada. Iya. Iya. Gitu. Terjun ke politik ini jadi caleg lah, bukan politiknya lah. Disetujui oleh Bu Amal. Iya. Dulu anak saya yang paling nggak suka. Padahal dia sekolahnya HI jurusannya. Ya. Yang perempuan tuh, tapi pelan-pelan gitu. Setelah tahu, iya ya, ternyata ini bisa diselesaikan secara politik. Nah, itu baru dia, udah jalan. Sempat ngomong, nanti kalau ayah nyalek aku tak pindah aja ya, saya kerja di luar negeri gitu. Sekalian sekolah. Sekarang nggak lagi. Ibu dah, Bu Amal. Iya, setuju. Dulu nggak setuju. Orang bikin perusahaan aja bangkrut ya. Iya. Lo inget aja sih. Iya. Oke, ada pesan nggak buat siapapun yang lihat ini dari Pak Amal? Silakan. Pesannya itu gini. Memperbaiki bangsa ini, pintunya yang paling masuk akal dan legal
secara konstitusi hanya dari politik. Bahwa hari-hari kita semua pernah melihat politik-politik yang jelek-jelek itu, ya dunia begitu, ada yang baik, ada yang jelek. Yang penting kita tidak ikutan jelek. Itu. Jadi jangan anti politik. Jangan apatis kepada politik. Apalagi dalam situasi krusial seperti yang dihadapi bangsa ini. Kalau kalian tidak mau terlibat, berarti nanti ketika perubahan ini berhasil dan menjadi baik, kalian nggak ada keringat, kalian tidak punya sahamnya di situ, tidak berhak untuk ikut menikmati. Ya nggak begitu amat sih. Iya. Pokoknya kira-kira begitulah. Iya. Ya dicerna sendiri lah itu maksudnya apa ya. Kan kalian pada pinter-pinter, cahnom yang bisa menganalisa artinya apa. Jangan golput lah. Jangan golput ya. Itu dibayar KPU sih? Enggak. Oh, ke KUD lah. Saya pikir KUD. Oke Pak Amal, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar apa. Maaf aku nggak pakai sepatu. Nggak apa-apa. Biasanya juga pakai sandal jepit. Iya. Mudah-mudahan lancar terus, sehat, berkah. Amin. Dan mudah-mudahan kepilih bisa menghadirkan perbaikan kalaupun ada yang harus diperbaiki dan bisa menghadirkan perubahan kalaupun ada yang harus diubah. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Di Wawancarek dengan tamu berikutnya. Mantap.